tantangan terbesar dalam beriman di era digital. Yang pertama adalah soal informasi yang berlebihan. Informasi yang berlebihan yang dengan mudah kita mengklik hanya dengan satu klik kita bisa mengakses berbagai macam bentuk informasi. Dan tidak semua manusia punya kemampuan bisa mengatur arus informasi dan menata kelola informasi dengan benar ketika informasi itu masuk. Tidak setiap orang punya folder di kepalanya. Setiap informasi masuk ke dalam folder-folder yang sudah dibentuk di kepalanya. Tidak setiap orang. Ada orang isi kepalanya semua tempat sampah. Semuanya recycle bin. Ketika semuanya masuk, dia tidak mampu mengklasifikasi, dia akan hang di situ. Akhirnya apa? Dia hanyalah sosok manusia yang jika kita buka isi kepalanya, tidak beda dengan internet. Seperti gadget ini, tidak ada imannya, tidak ada jiwanya. Tapi kamu bisa tanya tentang agama kepada dia, tentang apa saja. Iya, kamu bisa tanya tentang informasi apa saja. Politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, olahraga, sejarah, sastra, apa saja. Dia bisa menjawab. Tapi dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa mempertahankan dirinya sehingga dalam tempo 5 tahun, 6 tahun, gadget ini kemudian punah, musnah, seperti badan manusia. Ini bahayanya beriman di era digital yang membuat pikiran kita, hati kita kemudian penuh dan tidak bisa dimasuki oleh informasi kebenaran Al-Quranul Karim. Jika kita tidak berusaha sungguh-sungguh membaca Al-Quran, mentadabburinya, jika kita tidak sungguh-sungguh khusyuk dalam sholat, jika kita tidak sungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, seperti saya katakan, ada satu kalimat. Jika kalimat itu kamu baca, maka di dalam dirimu seperti ada energi laut. Energi laut yang tidak ingin ada bangkai di tengahnya, yang selalu menepis ke tepian semua sampah-sampahnya. Maka hatimu akan bersih, seperti laut membersihkannya. Jika di dalam hatimu ada apa? La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ini sering dipakai untuk doa masuk pasar. Kenapa? Harus membaca doa ini ketika masuk pasar. Ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak tipu daya, ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak kebutuhan kita butuhkan di pasar, dan manusia sangat bergantung pada pasar. Tapi seburuk-buruk tempat kata Rasulullah adalah pasar. Di situ berbagai macam kebaikan yang kamu butuhkan ada, tapi di situ juga ada berbagai macam bentuk kejahatan yang bisa mengancam kamu. Karenanya Nabi SAW bersabda, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Tentu sebaik-baik tempat adalah Baitullah, masjidnya. Di sini, di era digital ini, kita punya ruang-ruang virtual. Disitulah kemudian kemusyrikan mulai masuk. Sekarang ada yang mengerikan. Ada budaya buat ayah, perlu tahu namanya self-harm. Ada anak-anak remaja, khususnya SMP dan SMU, karena mereka tidak mengerti bagaimana cara curhat yang benar. Lalu kemudian tumpukan informasi masuk ke dalam dirinya. Orang tua tidak pandai bagaimana cara membahagiakan anaknya yang membutuhkan pertolongan pada anaknya. Orang tuanya pandai membelikan gadget yang mahal tapi tidak mampu membimbing anaknya bagaimana mendapatkan ilmu yang benar dari gadget. Padahal di dalam gadget ini banyak sekali hoax. Banyak sekali informasi yang salah. Mereka yang belajar agama, ke Mbah Google atau ke ChatGPT adalah informasi yang belum tentu bisa dipercaya kebenarannya. Sementara orang tua langsung memberikan anak akses untuk mendapatkan berbagai macam bentuk informasi. Apa yang terjadi? Banyak anak yang stres, dalam tekanan jiwa, kemudian melukai lengan tangannya. Dan dia merasakan ketenangan setelah melakukan itu. Dari mana dia lihat? Dari medsos. Ada satu sekolah di Indonesia, SMP, 52 orang anak punya kebiasaan mengiris-iris, melukai sampai berdarah tangannya, dan dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan solusi, mendapatkan sesuatu yang membuat relaksasi pada dirinya.
sesudah melukai tangannya. Dan ini banyak terjadi. Dari mana dia dapatkan ritual setan seperti ini? Dari mana dia dapatkan cara-cara setan yang diinspirasikan kepada orang-orang, kepada dukun, yang suka menumpahkan darah dengan tidak menyebutkan nama Allah, dengan cara melukai diri sendiri yang dilarang, yang diharamkan oleh agama. Ini sebetulnya adalah ritual setan. Kebiasaan setan dalam membimbing orang-orang sesat ketika menyembah Tuhannya.